Kode Genesis tahun 2189. Manusia sudah mencapai puncak teknologi. Penyakit lenyap, umur panjang jadi biasa, dan kematian bisa ditunda dengan chip regeneratif. Tapi ada satu hal yang hilang dari dunia ini. Tidak ada lagi kelahiran alami. Semua bayi dibuat di laboratorium milik pemerintah global dalam program bernama Genesis. Anak-anak hasil Genesis dirancang sempurna, kuat, cerdas, dan tunduk pada sistem. Tak ada yang berani menentangnya, sampai muncul seorang pria bernama Yudi Varne, salah satu teknisi utama proyek itu, yang tiba-tiba menghilang dari pusat riset. 5 tahun berlalu, dunia tetap stabil di permukaannya. Namun di bawah kota futuristik Echelion, di area terlarang yang disebut zona lupa, beredar rumor tentang seorang anak kecil yang tidak terdaftar di sistem Genesis. Pasukan keamanan melakukan penyisiran brutal, tapi anak itu selalu lolos. Dan pada suatu malam, kamera pengintai menangkap sosok pria yang menyelamatkannya, Yudi Varne. Kini ia hidup sebagai buronan, membesarkan anak itu sendirian. Anak itu bernama Luna, satu-satunya manusia yang lahir alami dalam 60 tahun terakhir. Dan di tubuh Luna, terdapat tanda bercahaya berbentuk simbol DNA terbelah dua. Kau bukan kesalahan Luna, kata Yudi sambil menggendongnya di bawah hujan neon. Kau adalah bukti bahwa manusia masih bisa mencipta tanpa mesin. Ketika rahasia Luna terbongkar, korporasi Genesis mengirimkan unit elit yang dipimpin oleh Komandan Raze, manusia buatan dengan otak digital dan tubuh tanpa rasa takut. Mereka diberi satu perintah, tangkap anak itu hidup atau mati. Yudi membawa Luna melarikan diri melalui reruntuhan bawah kota, sambil membawa chip kuno, kode asli penciptaan manusia. Itu adalah data yang dulu ia curi sebelum kabur. Berisi cetak biru genetika asli manusia sebelum dimodifikasi oleh sistem. Raze akhirnya berhasil menemukan mereka di reruntuhan laboratorium lama. Pertarungan brutal pun pecah. Yudi menggunakan senjata elektromagnetik buatannya sendiri, sementara Raze menembakkan proyektil energi dari tangan cybernya. Di tengah hujan api, Yudi berkata keras, "Kau mungkin mesin, Raze, tapi aku tahu kau juga pernah bermimpi jadi manusia." Raze berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ragu. Luna berlari menuju terminal pusat Genesis dan menyentuh panel data. Simbol di tubuhnya menyala, dan seluruh sistem langsung bereaksi. Suara perempuan tua bergema dari speaker raksasa. Kode Genesis diaktifkan, membuka kembali arsip kelahiran asli. Raze terkejut. Ia baru sadar bahwa anak itu bukan ancaman, tapi kunci yang bisa memulihkan keseimbangan alam. Tapi markas sudah meledak waktu hampir habis. Yudi menatap Luna dan tersenyum lemah. "Kau harus pergi, Luna. Lanjutkan apa yang sudah ayah mulai." Ia lalu mendorong anaknya ke kapsul pelarian dan menutup pintu. Ledakan besar mengguncang seluruh kota. Bangunan runtuh dan Genesis hancur bersama semua rahasianya. Beberapa tahun kemudian dunia berubah. Langit yang dulu kelabu kini biru kembali. Tanah mulai subur, dan anak-anak kembali lahir alami bukan buatan. Luna tumbuh menjadi gadis dewasa, membawa kalung kecil berisi chip ayahnya. Ia memimpin generasi baru manusia yang hidup tanpa kontrol sistem. Setiap malam ia menatap bintang dan berbisik, "Terima kasih, Ayah, karena lo percaya bahwa manusia bukan hasil program, tapi hasil cinta." Dan di langit malam yang tenang, terlihat cahaya satelit rusak berputar perlahan, sisa-sisa kode Genesis yang dulu mengubah dunia. Pesan moral: teknologi bisa membuat manusia sempurna, tapi hanya hati yang bisa membuat manusia bermakna.